Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Ad-da'watu sirran. Ad-da'watu sirran utawi iki iku dakwai Kanjeng Nabi sirran kelawan rahasia. Ad-da'watu utawi iki iku dakwai Kanjeng Nabi sirron kelawan rahasia. Bada'a ngawiti sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidakwati kelawan dakwah, bidakwati kelawan dakwah, sirron kelawan rahasia. Lamma nazala ing dalem nalikane temurun, lamma nazala ing dalem nalikane temurun alaihi ingatase Kanjeng Nabi, alaihi ingatase Kanjeng Nabi. Opo ya ayyuhal muttaqiru, opo ya ayyuhal muttaqiru, surat ya ayyuhal muttaqir. Ya ayyuhal muttaqiru, eling-eling wong kang kemulan, eling-eling wong kang kemulan. Kun jumeneng ngasira, kun jumeneng ngasira. Fa'aldir maka meden-medena nasira. Fa'aldir maka meden-medena nasira. Ngasira fa'aldir maka meden-medena nasira. Warabaka lagi pengeranira fakabur maka ngagungan nasira. Wakiya baka laking pakaianira fatahir, fatahir maka nyucian nasira. Warudza laking berhala fahjur maka ninggala sira. Wala tamun lan aja mundak-mundak sopa sira. Tas takdir maka amrih, tas takdir maka amrih bisa akeh-akehaken sopo sira. Wali rabbika lan mari pangeran nira fasbir maka sabar sira. Fasbir maka sabar sira. Fada'a maka nuli ngajak sapa Kanjeng Nabi ahla baitihi ing keluargane Kanjeng Nabi. Wa man lan ing wong yatiku kang percaya sapa man bihi kelawan Kanjeng Nabi. Bayane min asdiqaihi saking pira-pira batur parke Kanjeng Nabi. Saking pira-pira batur parke Kanjeng Nabi. Waladina yaiku wong akeh, alladina yaiku wong akeh yaktakiduna kang pada nekadaken sopo alladina, kang pada nekadaken sopo alladina sidqahu ing benere Kanjeng Nabi. Ta'ahum
ngajak-ngajak sapa Kanjeng Nabi ing alladina ila ibadatillahi maring nyembah ing Gusti Allah wahdahu hale ijene Gusti Allah warrafatilan welas binasi kelawan manusia wal ittihadilan bersatu watarkil harbi lan ninggal perang. Waqad bada'ala teman-teman ngawiti sapa Kanjeng Nabi bid'awati kelawan dakwah sirrat kelawan umpet-umpetan khaufan karena wedi atau khaufan karena khawatir min mufaja'atin nasi saking serangane atau saking serangan ngagete manusia min mufaja'atin nasi saking serangan ngagete manusia bi'amrin kelawan perkara lam ya'rifuhu kang ora kenal sapa nas ing Kanjeng Nabi lam ya'rifuhu kang ora kenal sapa nas ing Kanjeng Nabi walam yasma'u lan ora ngrungu sapa nas bihi walam yasma'u lan ora kenal sapa nas bihi kelawan perkara. Setelah beliau diangkat ya dan juga menjadi nabi dan rasul pada saat usianya yang ke-40 dan melihat kondisi daripada masyarakat Arab yang sangat memprihatinkan, perlahan-lahan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya kepada seluruh umat manusia. Nah, di antara dakwah yang pertama dilakukan oleh Kanjeng Nabi ini adalah dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atau kalau kata orang Jawa sih dakwah umpet-umpetan. Nah, yang mendasari bahwa Kanjeng Nabi diperintahkan untuk berdakwah ini adalah ketika turunnya ayat kedua Al-Quran yang terletak di dalam surat Al-Muddathir ya. Yang mana inti daripada surat Al-Muddathir ini adalah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia. Tuh ya. Jadi pada mulanya seperti biasa Kanjeng Nabi menyepi berada di Gua Hira. Kemudian setelah itu datanglah kembali malaikat Jibril sambil membawa wahyunya yang kedua yang berisi surat Al-Muddathir. Muhammad, bangun, saatnya sekarang kamu berdakwah. Begitulah intinya ya. Karena datangnya malaikat Jibril ini sangat mengejutkan, makanya Rasulullah lari dari Gua Hira, pulang kembali ke rumah ya, disambut oleh istrinya. Kemudian beliau meminta kepada Siti Khadijah untuk mengemulinya ya. Ya Khadijah, kemuli saya. Kenapa? Saya mengalami sesuatu yang sangat menakutkan. Kemuli saya. Ya, saking takutnya gitu. Nah, disitulah turun surat Al-Muddathir. Wahai orang yang apa sih itu kalimatnya? Berkemul ya. Bangunlah, fandir. Ya. Bangunlah dan juga takut-takutilah mereka yang berbuat sesat, artinya ya, mengajak sesat itu untuk diajak buat kebaikan. Nah, ini
ayat Al-Muddathir ini adalah salah satu perintah Allah kepada kanjeng Nabi untuk berdakwah. Nah, setelah turunnya ayat ini, akhirnya fada'a ahla baitihi wa may yatiqu bihi min asdiqaihi. Pertama, dakwah yang beliau lakukan itu adalah kepada keluarganya sendiri, yakni istrinya Siti Khadijah. Kemudian setelah itu kepada teman-teman dekatnya yang dipercaya, yang meyakini kejujurannya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kanjeng Nabi sangat berhati-hati di dalam menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Ya, mereka diajak oleh kanjeng Nabi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah selain Allah, dan jangan menyembah hanya kepada Allah. Ya, mereka diajak untuk kembali beribadah, untuk bersama-sama menyembah Allah, bukan kepada yang lain. Ya, diajak untuk mempunyai sifat welas, sifat kasih sayang kepada sesama umat manusia, dan meninggalkan segala peperangan. Karena pada saat itu sesama bangsa Quraisy saling memerangi, saling memusuhi satu sama lain. Kalau seumpamanya ada yang dirugikan, maka di situ yang diajak, ya, poin-poin yang diajak oleh kanjeng Nabi itu adalah pertama untuk menyembah kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Yang kedua adalah warrafati bin nas, kasih sayang terhadap sesama umat manusia, punya kepedulian, punya kepekaan, ya. Dan yang ketiga wal ittihad, ya, bersatu, ya, bersatu, wa tarkil harbi, dan meninggalkan peperangan. Ini salah satu hal yang menjadi poin-poin baginda Nabi mengajak keluarganya, teman-teman dekatnya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad bada bid-da'wati sirran khaufan min mufaja'atin nas. Adapun kenapa dakwah yang pertama dilakukan oleh kanjeng Nabi itu dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, adalah karena adanya rasa takut. Rasa takut dari beberapa orang yang masih belum kenal dan belum mengetahui tentang agama Islam. Ya, di sini aja misalkan ada satu keyakinan yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang menyesatkan, jika kita tidak mengetahuinya dan jika kita tidak mendalaminya, pasti akan menganggapnya sesat. Wah, ini ajaran sesat, ajaran yang nggak benar, karena Islam nggak mengajarkan demikian. Pasti begitu. Ya, pasti yang ada di kepala orang itu tentang adanya satu keyakinan baru akan menganggapnya ini apa lagi. Makanya dakwah yang dilakukan oleh kanjeng Nabi adalah dakwah yang sembunyi-sembunyi, supaya masyarakat atau kalangan luas tidak merasa kaget. Ya, karena yang namanya baru, ya, kalian pun juga karena masih ada yang santri baru masuk ke pondok pesantren, ya otomatis harus menyesuaikan diri, harus bisa beradaptasi supaya betah, ya kan? Begitupun kanjeng Nabi di dalam dakwahnya berhati-hati. Makanya yang dilakukan adalah dengan sembunyi-sembunyi. Takut kalau umpamanya langsung terang-terangan akan mendapat banyak ancaman dari orang-orang yang tidak suka kepada kanjeng Nabi. Loh, makanya kayak kemarin itu kan pendeta Buhairah yang pernah menitip pesan kepada pamannya Abu Thalib supaya Rasulullah itu dijaga benar-benar, karena beliau adalah calon nabi, dan bagi mereka yang tidak suka dengan nabi yang baru, mereka pasti akan membunuhnya. Loh, itu udah lama sekali diwanti-wanti atau diberi pesan seperti itu. Ya, makanya dengan turunnya surat Al-Muddathir ini,
menguatkan kanjeng Nabi untuk melakukan dakwah penyebaran ajaran agama Islam. Tapi ya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Nah sekarang mata badaatin dakwati sirra, mata ing dalem kapan budiat dan kawiti apa dakwatu dakwah sirron kelawan rahasia. Kapan dakwah secara sembunyi itu dimulai? Elak kira-kira jawabannya apa lah? Kapan dakwah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Jawabannya ketika diturunkannya surat Al-Muddathir. Oh itu ya. Setelah turun surat Al-Muddathir, kanjeng Nabi memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Man iku sapa alladzina wa akeh da'ahum kang ngajak sapa kanjeng Nabi alladzina sirran kelawan rahasia. Siapa mereka-mereka yang diajak oleh kanjeng Nabi dengan dakwah sembunyi-sembunyi? Siapa saja? Keluarganya, kemudian teman-teman yang percaya dengan kejujurannya kanjeng Nabi. Oh, dua ya. Ila ayyisyai'in tumeka mari endi suwiji-wiji da'ahu ngajak sapa kanjeng Nabi ing alladina. Yang diajak oleh kanjeng Nabi itu apanya? Tentang apanya? Mengajak apa kanjeng Nabi kepada mereka? Mengajak apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka? Satu, ila ibadatin, menyembah kepada Allah. Kemudian yang kedua, warrafati, mempunyai sifat ulas asih kepada sesama. Kemudian bersatu ya. Dan yang ketiga terakhir, meninggalkan peperangan ya. 5 ada. Kenapa kanjeng Nabi melakukan dakwahnya itu secara sembunyi-sembunyi? Karena takut nanti masyarakat akan kaget, padahal mereka belum mengenalnya sama sekali dan belum pernah mendengarnya sama sekali. Oh itu ya. Al-khulasatu utawi iki kuringkasan bada'a ngawiti kanjeng Nabi ad-da'wata ing dakwah sirron kelawan rahasia. Fada'a maka nuli ngajak sapa kanjeng Nabi qarabatahu ing pira-pira kerabate kanjeng Nabi wa alahu lan keluargane kanjeng Nabi ila tauhidi maring nyuwijiaken Gusti Allah, maring nyuwijiaken Gusti Allah. Makanya ilmu yang membahas tentang keesaan Allah dikenal dengan nama ilmu tauhid. Isinya apa sih? Karena isinya di situ menjelaskan tentang sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Allah. Wa i'tilafi lan amrih melasi, lan amrih melasi. Wa rifqi lan hulas bitu afai kelawan pira-pira wong kang lemah. Bitu afai kelawan pira-pira wong kang lemah. Ringkasannya adalah bahwa kanjeng Nabi memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian beliau mengajak kerabatnya, keluarganya untuk bersama-sama mengenal Allah, menyembah Allah, ya, mempunyai sifat kasih sayang dan sifat ulas kepada mereka orang-orang yang lemah. Ini intisari atau rangkuman dari materi yang tentang dakwah sembunyi-sembunyi, ya, bahwa kanjeng Nabi mengawali dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dengan mengajak kerabatnya, keluarganya untuk mengenal Allah, ya, menyembah Allah, mempunyai
rasa kasih sayang dan welas asih kepada orang-orang yang lemah. Intisari dari tadi ya. Awalul mukminina utawi ikiku kawitane pira-pira kang iman, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbi fa'alna bi-barakatihi wa bi-al husna bi-hurmati wa hadisna fi tariqati wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'alna bi-barakatihi wa bi-al Bye.